Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di KONI Kota Tangerang. Bertemu langsung dengan Bapak Hadi BSC. Beliau adalah selaku Ketua Umum di KONI Kota Tangerang. Apa kabar Pak Antum? Baik, alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Pak, dengan maksud kunjungan kami Pak dari awak media ingin meminta informasi nih Pak ke depannya Pak tentang perencanaan Forkopimda ini Pak yang akan diselenggarakan di Kota Tangerang. Beda waktunya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media udah mampir hari ini. Memang untuk Forkop ke-6 2022 nanti insya Allah akan diselenggarakan tanggal 11 November 2022. Panitia pelaksana Pekan Olahraga Provinsi tersebut sudah dibentuk, di-SK-kan oleh Wali Kota Tangerang, diketuai oleh Bapak Haji Sahrudin sebagai Ketua Umum Pelaksana Pekan Olahraga Provinsi 2022 nanti. Diverifikasi hasil pendaftaran tanggal 9 Mei. Ada beberapa kota atau provinsi yang mendaftar untuk setiap cabang olahraga yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Provinsi. Minimal itu harus ada 4 kabupaten atau kota yang mendaftar di satu cabang olahraga untuk bisa dipertandingkan sebagai cabang olahraga peraih medali di Forkop nanti. Kalau kurang dari 4 akan dipertandingkan sebagai cabang olahraga eksibisi. Eksibisi itu maksudnya kenapa tuh Pak? Eksibisi itu peraihan medalinya tidak dihitung terhadap peraihan medali daerah peserta tersebut. Misalnya seperti kalau dulu di tahun 2018 ada cabang olahraga misalnya cabang olahraga anggar itu karena kurang dari 5 peserta itu dijadikan eksibisi. Jadi nanti peraihan misalnya Kota Tangerang meraih 4 medali emas di cabang anggar tersebut, tapi 4 tersebut tidak bisa dijumlahkan ke peraihan medali total. Dan itu cabang olahraga eksibisi. Itu aja sih perbedaan. Biasanya cabang-cabang ini cabang-cabang olahraga yang baru dibentuk, yang penyebaran klub-klubnya itu belum merata di seluruh Banten. Tapi kalau cabang olahraga yang sudah lama eksis, rata-rata semua sudah lebih dari 5 kota kabupaten yang sudah ada cabang olahraga tersebut. Mungkin sedikit Pak Ketum bisa dijelaskan Pak dari cabang olahraga yang lama dan cabang olahraga yang baru biar masyarakat mengetahui itu. Ada 7 anggota cabang olahraga baru. Salah satunya itu e-sport yang memang banyak digandrungi oleh kalangan anak muda. Ada woodball, ada petang, ada golf. Ada cabang olahraga juga yang mau masuk daftar lagi untuk tahun depan. Total cabang olahraga yang sudah ada di KONI itu 50. Mungkin tahun depan bisa menjadi 53. Ada cabang jiu-jitsu yang belum daftar di kota tapi sudah ada klubnya yang eksis. Cabang-cabang olahraga yang memang sudah terkenal di negara luar tapi baru perkenalan di Indonesia jadi di Kota Tangerang. Kalau di Indonesia mungkin sudah, sebab di KONI provinsi itu sudah di KONI pusat sudah terdaftar, cuma di KONI daerah itu yang terdaftar dulu. Kemudian nih Pak Ketum nih, apa itu bisa jelaskan nih tentang yang menjadi sebuah edukasi untuk pembinaan para atlet nih Pak? Ya sebenarnya kalau pembinaan secara fisik dan skill atlet itu adanya di cabur. Cabur lebih mengetahui pembinaannya. Kalau kita di KONI itu memberikan apa yang mereka butuhkan untuk membina atlet. Seperti
pelatihan pelatih, sertifikasi pelatih, terus sertifikasi juri, sertifikasi wasit, terus pengelolaan jadwal kejuaraan, kapan kejuaraan, terus kita ada program untuk tes fisik atlet, melihat kondisi atlet di awal tahun, bagaimana meningkatkan fisiknya sesuai dengan kebutuhan olahraganya. Seperti olahraga atletik, tidak mungkin kebutuhan fisiknya sama dengan binaraga. Otomatis program latihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan fisik ya. Program pelatih itu yang kita lihat, kita sama-sama buat, tapi fisik ini bagaimana atlet ini kuat secara badannya untuk bisa lebih skillful lagi, meningkatkan ruang paru-paru, VO2 max. Itu yang kita lihat awal tahun berapa VO2 max-nya, bagaimana meningkatkan sampai akhir tahun. VO2 max itu dari misalnya angka 1 bisa menjadi angka 7 atau menjadi angka 5 di akhir tahun. Program-program latihan fisiknya. Kalau latihan skillnya itu nanti di pelatihnya. Ada kriteria khusus Pak selain itu Pak, atau ketentuan yang benar-benar bisa dibilang lolos uji kompetensinya Pak dari KONI Pak? Kalau kita sampai sekarang masih uji kompetensi atlet yang masuk di pemusatan latihan KONI itu berdasarkan piagam-piagam atau prestasi-prestasi yang mereka sudah raih, bukan dari fisiknya. Walaupun ada penilaian fisiknya, itu dinilai untuk membandingkan dengan juara-juara tingkat provinsi atau nasional. Atlet kita bisa bandingkan, kalau yang juara nasional tes fisiknya hasilnya berapa, atlet kita berapa, kekurangannya berarti harus mengejar di daerah di area latihan mana, itu yang kita lakukan dengan tes fisik. Tapi untuk menentukan mereka masuk atau enggak ke pemusatan latihan itu dari prestasi yang sudah mereka raih. Itu sama nanti mungkin ada umur, karena di powerlog ada batasan umur. Berapa tuh Pak maksimal Pak? Berbeda-beda setiap cabur. Misalnya kayak sepak bola itu 23 maksimal. Kalau bela diri kayaknya lebih dari 23. Ada taekwondo, ada tinju, ada kempo, muay thai, kickboxing, banyak sih. Baik Pak. Berbeda-beda. Ya Pak Hadi selaku Ketua KONI Kota Tangerang, kedepannya Pak, apa yang menjadi pembinaan dari KONI ini Pak terhadap pembinaan atlet kedepannya Pak? Bisa memang atlet ini Kota Tangerang bisa masuk ke kualifikasi yang mayoritas menduduki baik yang meraih juara, adapun yang berprestasi ataupun tidak, mungkin ada arahan-arahan pembinaan atlet kedepannya seperti apa Pak? Ya, untuk Kota Tangerang sih, saya rasa semua pengurus KONI impiannya sama ya. Saya sebagai pengurus KONI Kota Tangerang berharap kedepannya Kota Tangerang mempunyai sekolah khusus olahraga, di mana pembinaan olahraga itu bisa dimulai dari usia SMP gitu. Kalau bisa dimulai dari SD ya bisa lebih bagus lagi. Cuma kayaknya sekolahnya kalau mau dimulai kita bisa mulai dari tingkat SMP. Sebab gini, susahan kita pembinaan atlet, kita sudah membina atlet menjadi juara. Dari dia SMP kita sudah latihan bersama kita di klub-klub kita di Kota Tangerang. Tapi setelah mereka juara dan mereka lulus SMP mau masuk SMA-nya susah, otomatis dia bisa pindah ke daerah lain, dia bisa pindah ke Jakarta, karena di Tangerang susah masuk sekolah. Nah ini yang menyebabkan banyak atlet-atlet Kota Tangerang itu berpindah domisili ke daerah-daerah lain, bisa ke Jakarta, ke Kabupaten Tangerang atau ke Tangsel. Nah ini kalau kita mempunyai wadah tempat mereka sekolah, latihan, dan mendapat pembinaan yang berkelanjutan
berkelanjutan ya. Sebab kalau sekolah atlet itu jelas berkelanjutan karena mereka setiap hari mereka di asrama, mereka pagi latihan, jam 9 mereka sekolah, nanti jam 3 mereka sekolah latihan lagi. Otomatis kelanjutan dari latihan mereka itu sangat terpantau dan terkontrol. Nah ini yang kita berharap di Kota Tangerang bisa membuat sekolah khusus olahraga untuk atlet-atlet dan potensi daerah yang ada di Kota Tangerang itu sendiri. Baik Pak. Untuk saat ini Pak, semua sudah termonitoring mungkin Pak ya dari cabang-cabang olahraga untuk pelatihan atlet ke depannya Pak. Baik secara dan pelaksanaannya menunjang semua ya Pak ya. Alhamdulillah Pak ya sudah. Alhamdulillah. Dan pelaksanaannya nanti di gedung olahraga di GOR ya Pak, apa di mana Pak? Kalau pembukaannya karena memang pesertanya cukup banyak ya, satu daerah itu mungkin sekitar 1.000 orang untuk defilenya atau kontingennya. Baik. Itu di luar dari pendukung atau supporter yang datang dari daerah-daerah tersebut. Itu kalau kita ada 8 kota kabupaten berarti kan 8.000 kontingen yang akan ada di acara pembukaan. Mungkin pembukaannya itu ada di Stadion Benteng ya. Stadion Benteng. Nanti dimeriahkan oleh acara-acara pembukaan. Nanti acaranya mungkin panitia Pekan Olahraga Provinsi ini, panitia Porprov yang lebih mengetahui acara-acara pembukaannya apa aja. Cuma dengan peserta segitu, di luar dari penonton, di luar dari panitia, di luar dari keamanan, rasanya tempat yang kalau GOR itu mungkin nggak memadai. Terus bagaimana tuh Pak? Ada solusinya apa mungkin Pak? Kalau pertandingan kan tersebar. Kalau pertandingan itu tersebar, kita ada setiap kecamatan itu ada GOR, hampir setiap kecamatan ada stadion mini, terus ada tambahan sport center yang baru ada di Green Lake, terus ada stadion Benteng, itu nanti tersebar. Jadi cabang bela diri nanti misalnya di Tangerang Convention Center, terus cabang permainan itu bisa ada di Green Lake seperti volley di Green Lake, yang membutuhkan lapangan itu bisa tersebar di stadion-stadion ini yang ada di Kota Tangerang. Tapi semuanya udah dibuat, masing-masing venue untuk setiap cabur sudah dibuat sama panitia. Nanti mungkin setelah Lebaran lebih realnya kita bisa umumin cabang olahraga ini pertandingan di sini, cabang olahraga ini pertandingan di sini. Ya. Tapi yang pertama tetap Bapak itu untuk pembukaannya di Stadion Benteng Pak. Dan sudah cukup, mudah-mudahan cukup memadai Pak ya. Mudah-mudahan. Kalau biasanya pembukaan itu kan siang ya. Mungkin 3:30 acara pembukaan itu. Jadi 15.30 ya Pak ya, sore ya. Baik Pak, di penghujung wawancara kita nih Pak, mungkin ada yang Bapak bisa sampaikan ke masyarakat tentang keberadaan PONI Kota Tangerang ini yang akan membentuk, mencetak, melahirkan atlet-atlet yang berprestasi, yang berpotensi, dan juga apa yang menjadi pesan-pesan khusus Bapak nih kepada atlet-atlet Kota Tangerang nih di bawah naungan Bapak nih untuk memberikan support semangat. Dan juga terakhir mungkin ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah setempat, Bapak Wali Kota atau Pak langsung Pak Ketua Porprov ini Pak Haji Sanudin Pak, silakan Pak. Ya, untuk masyarakat Kota Tangerang, marilah kita sama-sama mendukung potensi daerah kita, anak-anak kita, adik-adik kita yang sudah menjadi atlet dan termasuk di dalam pemusatan latihan cabang Kota Tangerang. Mari sama-sama kita dukung, kita beri semangat agar mereka bisa berprestasi nanti di bulan November di acara Pekan Olahraga Provinsi Banten ke-6 di tahun 2022. Dukungan kita memang untuk sekarang panitia sedang bekerja keras untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang acara tersebut. Kita bisa melihat spanduk-spanduk atau umbul-umbul tentang acara-acara tersebut. Untuk para atlet terus latihan yang semangat. Sudah 2 tahun kita istirahat selama pandemi, kita tidak bisa latihan secara maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi
Tapi pandemi ini jangan menjadi satu halangan untuk kita berprestasi nanti di bulan November tahun 2022. Kota Tangerang juara, tetap semangat latihan kepada atlet. Mohon dukungannya kepada Kota Tangerang agar Kota Tangerang bisa menjadi juara umum di Porprov 2022 nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Tangerang yang telah mendukung peningkatan prestasi olahraga atlet-atlet Kota Tangerang, baik dukungan materi dan maupun dukungan semangat. Kita apresiasi sekali dukungan dari pemerintah Kota Tangerang. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Tangerang, Bapak Arif Wismansyah dan Bapak Sarudin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Tangerang juara. Demikian wawancara saya bersama Bapak Hadi BSC selaku Ketua Umum KONI di Kota Tangerang, yang mana harapan beliau atlet-atlet membutuhkan dukungan dari masyarakat, yang mana juga beliau punya harapan ke depan bahwa Kota Tangerang ini dapat mendirikan sekolah-sekolah olahraga yang insya Allah akan menciptakan generasi-generasi terus bangsa yang berprestasi dan berpotensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak. Ya.